Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, DKM Masjid Agung Ujung Berung, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarkandi menyatakan ada 3 kelompok yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal. Pertama, kata Abu Lais As-Samarkandi, kelompok yang manusia yang dicintai Allah, orang yang rajin ibadah. Allah senang sama orang yang rajin ibadah. Ibu bapak di tengah kesibukan petang ini hadir di Masjid Agung ini, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang datang petang ini ke masjid, hadir di majelis taklim, hakul yakin saya, ini semuanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, tapi menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu. Kalau bukan orang pilihan Allah, tentu terasa akan sulit. Karena itu kata Abu Lais As-Samarkandi, Allah senang sama orang yang rajin ibadah, tapi Allah lebih senang lagi ada anak muda yang rajin ibadah. Orang tua rajin ibadah, Allah senang, tapi itu biasa, enggak istimewa. Itu orang ngajinya tekun bener ya, itu orang sholatnya giat banget ya, itu orang puasanya hebat betul ya. Umurnya sabaraha 70 tahun, pantas enggak sekolot, betul apa tidak? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia sanggup menyalurkan itu di jalan Allah. Nih anak muda kayak begini nih, Allah senang betul. Allah senang sama orang yang rajin ibadah, tapi Allah lebih senang lagi anak muda yang rajin ibadah. Yang kedua, Allah senang sama orang yang tidak sombong, tapi Allah lebih senang lagi ada orang kaya yang gak sombong. Orang biasa sombong, teboga naon-naon wajarnya. Allah senang, tapi Allah lebih senang lagi sama orang kaya yang gak sombong. Sebaliknya, iblis benci kalau ada orang kaya yang gak sombong. Iblis senang ada orang kaya yang sombong. Lebih senang lagi iblis orang miskin sombong. Bapak ibu saudara-saudara, dalam hidup ini kalau kita renungkan, sebenarnya nggak ada yang mesti kita sombongkan.
Dalam hidup ini kalau kita renungkan, enggak ada yang perlu kita sombongkan. Apa sih dalam hidup ini yang mau kita sombongkan? Jangankan harta, pangkat, jabatan, ilmu, nyawa kita ini milik Allah. Kita ini cuma hak guna pakai, enggak patut untuk sombong. Ya Bu? Ya Bu? Sombong karena kecantikan, ayak wayah nah. Sombong karena kegagahan, ayak wayah nah. Apa yang mau kita sombongkan? Merasa cantik, ya masih muda boleh jadi, tapi berapa lama itu akan bertahan? Seiring dengan berjalannya waktu, kulit makin kendur, pandangan mata jadi lamur. Betul apa tidak? Gigi satu-satu pamit pada mundur. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup? Ini kesombongan pakaian Allah. Kita makhluk, kita manusia nggak pantas berlaku sombong. Sombong karena harta, mentang-mentang dikaruniakan Allah jadi orang kaya, sombong, tolak pinggang di dada, memandang orang sebelah mata, sebelahnya lagi picek. Hidup di kampung tapi nggak mau bergaul. Kalau jalan nggak nginjek tanah, kuntilanak. Harta itu amanah kok, titipan dari Allah. Sombong nggak pantes dong. Ilmu itu dari Allah, amanah itu. Dititipin ilmu jadi orang pandai, sombong nggak pantes dong. Boga jabatan, boga kekuasaan itu amanat dari Allah. Dititipin jabatan, sombong nggak pantes. Nggak pakai dong lah. Allah senang sama orang yang nggak sombong, tawadu. Allah lebih senang lagi ada orang kaya yang gak sombong. Dua. Yang ketiga, Allah senang sama orang kaya yang gemar sedekah. Orang kaya gemar sedekah, Allah senang tuh. Kenapa? Dia sadar betul bahwa harta yang dia dapatkan bukan mutlak milik dia semua, tapi di situ di dalam hartanya ada hak orang lain yang harus dia salurkan. Orang kaya semacam ini dia sadar betul bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain, maka disalurkan. Berlaku dia dalam hidup menggunakan prinsip keran. Saudara, keran itu dia menyimpan air, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Dia salurkan buat orang yang memerlukannya. Orang kaya yang memahami ini, maka dia berprinsip sebagai keran. Allah berikan harta, dia salurkan kepada orang-orang yang memerlukannya. Allah senang sama orang kaya yang gemar sedekah. Tapi Allah lebih senang lagi ada orang biasa senang sedekah. Sok tingali, naon tingali ya tante. Ayo lihat, orang kaya sedekah 5.000, orang biasa sedekah 5.000, nilainya sama-sama 5.000. Tapi untuk orang kaya
uang 5.000 rupiah itu buat bayar parkir saja. Betul apa tidak? Tapi buat orang yang biasa-biasa, 5.000 rupiah boleh jadi untuk menyambung hidup dia dalam satu hari. Tapi dia sanggup menyedekahkan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini Allah senang betul. Allah senang sama orang kaya rajin sedekah. Allah lebih senang lagi sama orang biasa yang gemar sedekah. Bapak ibu saudara-saudara, begitu besar keutamaan sedekah. Kata Nabi, sedekah sembunyi-sembunyi bagus. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Sedekah sembunyi-sembunyi bagus. Sedekah terang-terangan juga bagus. Kalau kita bersedekah lalu orang lain lihat, orang lain tahu, memotivasi semangat orang lain untuk ikut bersedekah, itu juga lebih bagus. Dia dapat pahala, kita masih kebagian pahalanya juga. Kenapa? Kita jadi pelopor kebaikan. Hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang jadi sponsor kebaikan, lalu orang lain mengerjakan kebaikan itu, maka sponsor dapat pahala, yang mengerjakan dapat pahala juga. Sedekah terang-terangan bagus. Sedekah sembunyi-sembunyi bagus. Sedekah terang-terangan bagus. Yang enggak bagus, udah enggak sedekah ngomongin orang. Ada di sini yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Ya Allah, ini berarti kita pasti akan masuk alam kubur. Betul apa tidak? Ini kan semua nih calon-calon jenazah ini nih. Calon-calon jenazah nih. Apa yang kita lakukan sekarang ini di alam dunia, sesungguhnya kita sedang membangun rumah kuburan kita masing-masing. Karena itu persiapkanlah rumah kuburanmu, kata baginda Nabi. Dengan apa? Terangi alam kuburmu dengan memperbanyak amalan sedekah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, oh, rupa-rupanya amalan sedekah yang kita lakukan di alam dunia jadi pelita, jadi lentera, jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita. Ustadz, saya kalau gitu biar kuburan saya nanti terang, saya sedekah 1 juta Ustadz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz, pentol korek, cempor. Terangi alam kuburmu dengan apa? Amalan sedekah, menjadi pelita, lentera yang menerangi rumah kubur kita. Yang kedua, keutamaan sedekah, Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa mengurangi pahala sedekah kita yang melakukannya. Pahala sedekah itu kita niatkan buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin akan sampai kepada mereka. Maaf nih, maaf. Semua kita punya ibu dan bapak. Betul apa tidak? Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti kepada keduanya. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan khusus pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia.
Mereka akan senang luar biasa. Hakul yakin pahala itu akan sampai kepada mereka, karena mereka hari ini, sekarang ini sudah tidak bisa lagi berbuat amal baik. Hei, hei, keterlaluan. Barudak saha ieu. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Punya orang tua sudah meninggal tapi nggak pernah mendoakan, apalagi ngirimin pahala sedekah kepada mereka. Untung ada hari Jumat Sayyidul Ayyam, ketika khutbah kedua khatib berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum. Orang-orang macam itu yang gak pernah dapat kiriman doa dari keturunannya masih kebagian dapat kiriman. Tapi sayang saudara, ayo lihat, satu hari di alam kubur, perhitungan waktunya sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Kalau mereka cuma dapat kiriman seminggu sekali, berarti mereka menanti di alam kubur selama 7000 tahun. Boleh jadi kemarin kita lupa, sibuk, khilaf, tidak mengirimkan doa kepada ibu dan bapak kita yang sudah meninggal dunia. Kalau 2 hari kita kelupaan, mereka nunggu 2000 tahun. Kalau 3 hari kita kelupaan, mereka mengharap 3000 tahun. Alangkah merana orang-orang tua macam itu punya anak diharapkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Begitu orang tuanya nggak ada yang ngirimin doa dan pahala kepada mereka. Alangkah merananya orang-orang tua seperti itu. Tentu kita nggak pengen menimpa kepada diri kita, betul apa tidak? Maka harus kita biasakan mulai sekarang. Kalau kita rajin mengirimkan doa dan pahala sedekah kepada leluhur-leluhur kita, fil abna, bagaimana anak, bagaimana orang tua, begitulah anak. Satu saat nanti anak keturunan kita akan mengirimkan doa dan pahalanya untuk diri kita. Akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Kita semua akan masuk ke dalam alam kubur. Berapa lama sampai datangnya hari kiamat tersebut? Perhitungannya 1 hari di alam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Kalau kiamatnya tahun depan, 1000 tahun kali 365 hari. Kalau kiamatnya 10 tahun yang akan datang, 10 tahun berapa ribu hari kali 1000 hari, begitulah seterusnya. Kalau kiamatnya 1 juta tahun yang lalu, ya kalikan 1000 tahun. Bapak ibu saudara-saudara, apa yang kita niatkan, doa dan pahala sedekah buat ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, itu akan sampai kepada mereka. Dan mudah-mudahan ini jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur keluarga kita Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Di dalam kitab As'adur Rafiq, sarah dari kitab Sulamut Taufik, disebutkan dahulu ada seorang ibu ditinggal mati anak semata wayangnya. Punya anak cuma 1, udah jadi gadis, meninggal dunia.
Si ibu ini tiap hari terbayang wajah anak gadisnya. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Dalam hati gundah gulana, si ibu ini datang ke rumah seorang ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, saya punya anak gadis. Belum lama anak gadis saya meninggal dunia. Saya rindu pengen ketemu sama anak gadis saya. Tuan Imam, berikan saya amalan. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa berjumpa dengan anak gadis sematawayang saya tersebut? Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat. Setelah itu iringi pembacaan sholawat sampai ibu tertidur pulas. Dikerjakan amalan ini. Si ibu baca sholawat sampai dia tertidur pulas. Dalam tidur Allah takdirkan ibu ini bermimpi ketemu sama anak gadis sematawayangnya. Rindu yang tiap hari menggebu terbayar sudah. Dalam mimpi si ibu ketemu sama anak gadisnya. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam mimpi si ibu melihat dengan jelas anak gadisnya sedang disiksa di dalam kuburnya. Hati orang tua mana yang sanggup melihat anaknya tersiksa? Pagi-pagi ibu ini lapor lagi sama Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, amalan Tuan Imam semalam saya kerjakan. Alhamdulillah saya ngimpi ketemu sama anak gadis saya. Tapi dalam mimpi kenapa saya lihat betul anak gadis saya sedang disiksa di dalam kuburnya? Tuan Imam, berikan saya amalan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Minimal mengurangi siksa kubur anak gadis saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu sedekah saja sesuai dengan kemampuan. Punya tenaga, punya ilmu, punya makanan, punya uang, sedekahkan sesuai dengan kemampuan. Niatkan kirim pahala sedekah tersebut buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Pulang nih ibu, hari berganti datang minggu, minggu pergi berganti dengan bulan. Si ibu nggak datang-datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidur beliau mimpi melihat gadis cantik, semuk, demplon, apalagi gemoy nggak main gemoy, bohai. Melihat gadis cantik berdiri di depan gedung megah dan mewah, pakai mahkota berlapiskan emas, bertahtakan berlian, intan dan mutiara. Kagum Imam Hasan Al-Basri, ada gadis cantik berdiri di gedung megah pakai mahkota. Kagum Imam Hasan. Lagi kagum-kagumnya, perempuan cantik itu datang mendekat. Imam Hasan Al-Basri gelagapan. Gelagapan tuh naon gelagapan bahasa? Hah? Bingung. Ya bingung, gugup. Gugup yang datengin, yang deketin perempuan cantik. Urusan perempuan cantik mah enggak ulama, enggak orang biasa, pasti gugup. Kalau yang deketin nini gampang ngumpet kita. Tuan Imam kenal saya apa enggak? Kata gadis cantik ini nih. Imam Hasan Al-Basri menjawab, saya enggak kenal. Tuan Imam, beberapa hari lalu datang seorang ibu minta amalan. Tuan Imam berikan amalan sedekah. Itu ibu saya, Tuan Imam. Satu hari ibu saya melakukan sedekah sepotong roti. Pahala sedekahnya dikirimkan buat saya. Alhamdulillah, itu jadi wasilah
terbukanya pintu rahmat Allah, saya terbebas dari siksa kubur. Emak, bapak, keluarga kita, anak kita, kakak kita yang mereka sudah lebih dulu kembali menghadap Allah, sekarang ini sedang berada di alam kubur. Alam kubur itu pilihannya cuma dua, nikmat kubur dan siksa kubur. Kalau amal kebaikannya banyak, bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, insya Allah keluarga kita mendapat nikmat kubur. Tapi kalau amal kebaikannya kurang, nggak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka sudah dipastikan siksa kubur. Doa dan kiriman pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia sangat membantu mereka. Boleh jadi kita memohon kepada Allah agar kubur mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Wasilah sedekah yang kita lakukan, niatkan kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara, satu saat nanti anak incu keturunan kita akan melakukan hal yang sama. Ketika kita dikubur, kita akan menerima terus pahala jariah yang dilakukan oleh anak keturunan kita. Sehari semalam kita sholat rawatib 5 waktu, betul apa tidak? Baca Fatihah, kirimkan doa buat keluarga, paling lama 30 detik, setengah menit. Sambil pakai bedak baca Fatihah, sah sampai pahalanya kepada mereka. Sambil pakai lipstik baca Fatihah, pahalanya kirimkan kepada mereka. Hakul yakin akan sampai dan mereka senangnya luar biasa. Apalagi pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.